Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka Allahumma kama amartana an nahmad wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in amma ba'du. Para hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Baitul Jannah yang saya muliakan. Pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-nikmatnya. Alhamdulillahirabbil alamin, hingga pagi hari ini kita masih diberi kenikmatan, diantaranya kita bisa mengerjakan sholat subuh berjamaah. Semoga setiap amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya tak lupa kita haturkan sholawat dan salam kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya diberi syafaatnya fi yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang saya hormati, pada kesempatan kali ini mari kita bersama-sama merenungkan di antara yang menjadi tujuan Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kita ke dunia, menciptakan kita semuanya. Semua itu tidak lain dan tidak bukan kita ini dijadikan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita berikhtiar mencari kebahagiaan dan berikhtiar mencari keselamatan. Jadi kalau kita pikir-pikir, sebenarnya tujuan hidup kita tidak lain tidak bukan hanya nyari bahagia dan nyari selamat fid dini wad dunya wal akhirah, di dunia wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Jadi apapun yang kita lakukan, yang kita kerjakan, ujung-ujungnya sebenarnya kita pingin bahagia, kita pingin selamat. Di mana tempat yang bahagia sejati, di mana tempat yang paling selamat, di situ sudah tidak ada musibah, tidak ada penderitaan, tidak lain yaitu fil jannah, di surga. Karena itu para ulama itu menyampaikan begini, ma aujaballahu lana bi syari'atihi illa aujaballahu bidukhulil jannah. Tidak ada maksud lain Allah mewajibkan kita untuk tunduk mengikuti aturan-aturan Allah kecuali aujaballahu lana bidukhuli jannatihi, kecuali Allah menghendaki kita agar bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, tidak ada maksud lain Allah itu menyuruh kita A, menyuruh kita B, C, kita disuruh sholat, kita disuruh zakat, sedekah dan semuanya. Tidak lain illa aujaballahu lana bidukhuli jannatihi, agar kita ini mau kembali kepada satu tempat yang dijamin bahagia, dijamin selamat, yaitu surga. Hanya saja ada orang yang diajak kembali ke surga mau, ada yang tidak mau. Yang tidak mau karena dunia ini nanti akan hancur, maka Allah pun menyediakan tempat. Di mana tempatnya orang yang tidak mau masuk surga? Iya, diajak masuk surga tidak mau, ya tetap disediakan tempat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di neraka. Jadi sekali lagi, kita hidup tidak lain hanya mencari bahagia dan mencari keselamatan. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Nah, ini ada rumusan, ada tip dari Rasulullah SAW agar hidup kita itu bahagia dan selamat. Kata Nabi, qala Nabi SAW, tuba liman asbaha ghazian wa bata hajan, rajulun dzu'iyalin qani'un masturun wa yadkhulu ilaihim dohika wa yakhruju minhum dohika. Tuba, bejo banget kata orang Jawa, sangat beruntung, sungguh beruntung sekali. Siapa orang yang dikatakan Nabi sungguh beruntung? Yaitu liman asbaha ghazian,
kalau dia itu pagi-pagi itu sudah mendapatkan pahala laksana orang berperang. Besar enggak pahala orang perang? Besar sekali, makanya bahagia sekali karena dapat pahala tiap pagi seperti pahalanya orang berperang. Wabata hajan, nah nanti kalau sore-sore dia mendapatkan pahala laksana orang yang haji. Siapa orang yang beruntung menurut Nabi yang seperti itu sehingga hidupnya bahagia? Yaitu rojulun du'iyalin, yaitu orang yang du'iyalin, memiliki keluarga. Ibu punya keluarga nggih? Nah, syarat pertama punya keluarga. Orang yang punya keluarga itu, tetapi dalam berkeluarga itu dia qoni'un, dia itu qanaah. Qanaah itu apa? Qanaah itu marem, kata orang Jawa. Marem menerima, puas menerima apa yang jadi ketetapan, menjadi takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang berumah tangga, punya keluarga, dia marem. Istilah Jawa itu nerimo ing pandum, dengan apapun yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia itu insya Allah bahagia. Seorang istri marem dengan suaminya, qanaah dengan suaminya, suami marem dengan istrinya, mertua marem dengan menantunya, mantu marem dengan mertuanya, anak marem dengan orang tuanya pun marem qanaah dengan anaknya. Nah, orang yang marem ini, yang qanaah ini merupakan tanda bahwa dia itu bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa orang itu bisa qanaah? Orang yang bisa qanaah itu karena dalam setiap apapun yang dia terima, dia tidak terlalu memandang apa pemberian tersebut, tapi yang dia pikirkan adalah siapakah yang memberi. Sekali lagi, orang yang qanaah itu tidak terlalu mementingkan dia diberi apa, tapi yang dia pentingkan adalah siapa yang memberi. Ibu-ibu, suami panjenengan pemberian mertua atau pemberian Gusti Allah? Ayo, suami panjenengan pemberian mertua atau pemberian Gusti Allah? Nah, jenengan diparingi mertua, kalau diparingi Gusti Allah niku bungah pundi? Gusti Allah nggih, putrane jenengan sing kadang-kadang jengkeli itu pemberian siapa? Gusti Allah juga kan. Bapak istri panjenengan itu juga pemberian Allah. Jadi tidak penting seperti apa suami kita, seperti apa istri kita, seperti apa anak kita, yang penting itu yang memberi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka qanaahlah, terimalah dengan puas, dengan rasa bahagia. Kalau semua orang itu qanaah, insya Allah itu kepenak, bahagia. Yang menyebabkan kita susah bahagia itu kan karena apa? Karena kita itu merasa kurang, merasa tidak puas. Ada suami yang sudah punya anak itu masih berpikir menyesal, kenapa aku dulu menikah dengan istriku yang ini. Jadi pilihanku kan bukan ini, begitu ya, masih mikir-mikir gitu. Ada seorang istri yang juga sudah punya anak masih berpikir menyesal, kenapa aku dulu menikah dengan suamiku yang ini. Kira-kira bahagia enggak kalau masih ada orang begitu? Tidak bahagia ya, karena dia tidak akan pernah bersyukur. Nah, qanaah tanda orang bersyukur, sedangkan orang yang bersyukur janji Allah itu akan ditambah nikmatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. La in syakartum, kalau engkau bisa mensyukuri apapun yang Allah berikan, la azidannakum, pasti Allah akan menambah nikmat, akan ditambah. Ampun keliru paham, kula nate dipuntang letipak. Saya itu punya istri yang sangat menjengkelkan, cerewet,
tidak pernah matur nuwun, saya beri berapapun kurang terus Pak. Tapi saya coba syukuri Pak, saya punya istri seperti itu. Apa terus kalau saya bersyukur punya istri begitu, aku boleh nambah istri? Menurut jenengan jawabannya gimana? Yang namanya Allah itu menjamin akan menambah, itu bukan berarti wujudnya ditambah, tetapi bisa jadi Allah menambah kualitasnya. Menambah apa? Kualitasnya. Yang namanya duit makin bertambah tidak harus bertambah wujudnya kan ya. 100.000 itu tidak harus 10 ribuan 10 gitu betul. 100.000 itu satu lembar sudah cukup, yang penting 100. Ibu-ibu pilih mana? Yang saya tanya ibu-ibu saja. Ibu-ibu pilih mana, 100.000 satu lembar apa 10.000 5 lembar? Ayo pilih. Beneran? Loh, cuma satu lembar loh. Ini 10.000 5 lembar. Sekali lagi nih, pilih mana? 100.000 satu lembar apa 10.000 5? Nah, berarti jenengan pinter. Yang namanya Allah menambah kenikmatan itu tidak selalu wujudnya ditambah, tapi bisa nilainya yang bertambah. Siap-siap nih ibu kalau suami izin cari istri lagi, kata Pak Slamet, yang namanya tambah itu tidak harus wujudnya, bisa nambah kualitasnya. Orang yang qanaah itu dia menerima apapun yang diberi oleh Allah, itu tanda dia bersyukur. Orang yang senantiasa bersyukur dia akan terus menerus ditambah nikmatnya. Ini. Jadi apapun itu kita syukuri. Kita mulai apapun dengan bersyukur. Yang pertama kata Nabi tadi, jadi orang berkeluarga punya apa tadi, pahala kalau pagi kayak orang perang, sore kayak orang haji, yaitu orang yang apa tadi, qanaah, menerima apapun takdir Allah dengan rasa puas, marem. Yang kedua, masturun. Apa itu masturun? Orang punya keluarga, kemudian dalam berkeluarga itu dia saling menutupi, tentu menutupi kejelekan. Istri menutupi kejelekannya suami, bukan membenarkan loh ya, menutupi artinya tidak seneng buka-buka kejelekan suami. Suami menutupi kekurangannya istri, mertua menutupi kekurangannya menantu, mantu ya menutupi kekurangannya orang tua menutupi kekurangannya anak. Jadi semua orang ini tidak suka saling membuka keburukan orang lain, sehingga kita hidup berkeluarga bermasyarakat itu jadi nyaman. Coba kalau kita hidup berkeluarga, kita punya keluarga, terus masing-masing pada saling mengungkit-ungkit kesalahannya, nyaman apa tidak hidup begitu? Tidak nyaman. Berkeluarga itu kan seperti kita berpakaian ya. Berpakaian itu menutupi, tapi menutupinya pakaian itu luwes, fleksibel, tidak kaku. Misalkan ibu-ibu diberi uang belanja tidak begitu banyak, pas-pasan kur cukup nggo tuku tahu karo kangkung. Jenengan belanja di warung, tetanggane tuku ayam. Nah, kangkung karo ayam kan jaraknya jauh banget ya. Iya, siji enak banget, siji ya enak juga. Aja terus jenengan dadi bahan obrolan. Enak ya yuk jenengan duwe bojo ngakai belanja akeh, jenengan bisa tuku ayam saben dina. Lah aku saben dina kur dikei duit semene, kur nggo tuku kangkung. Kuwi gara-gara ceritane jenengan kangkung, sebab jenengan dikei duit bojone jenengan terus ora bisa nutupi kurangnya bojone, kangkung bisa se-RT ngerti kabeh. Kangkung jadi kayak gue. Coba kalau jenengan ditanya, Bu, jenengan wingi ketoke belanja kangkung, kenapa sekarang kangkung lagi? Suamiku tuh luar biasa, dia memang penggemar kangkung gitu loh. Tak tuh kok kayak ayam tuh ndak mau, maunya kangkung gitu.
Keren nggak gitu? Kan keren kalau begitu. Jadi tidak ada gunanya itu kita, tidak ada manfaatnya kita itu saling membuka kekurangan orang lain. Orang jur tambah maju. Kita hidup di satu masyarakat kok yang ada kita itu hanya mencela lingkungan, mencela tetangga, menyalahkan orang lain, nggak tambah maju lingkungan kita itu. Yang maju adalah kalau kita terima apa adanya itu, yuk kita lakukan kebaikan sebisa kita. Yang namanya mencela itu tidak pernah mengatasi masalah. Kita punya rumah pada bocor, mau rubuh itu cuma marah, cuma dicela dan seterusnya. Apa rumahnya terus rapet-rapet dewe? Ya enggak. Kita punya lingkungan, ada yang baik, ada yang buruk dan seterusnya. Kita cela apa terus tiba-tiba jadi baik? Ya tidak. Jadi syarat bahagia yang kedua, mas turun, kita itu saling menutupi kekurangan orang lain. Yang ketiga, yang terakhir, kata Nabi itu yakhruju ilaihim dohika wa yadkhulu ilaihim dohika wa yakhruju minhum dohika. Jadi orang ini berkeluarga ini kalau dia bertemu dia selalu tersenyum, nanti berpisah dia nanti dengan pulang ketemu keluarga tersenyum, nanti mau berpisah mau pergi kemana juga tersenyum. Jadi masuk rumah kita tersenyum, keluar rumah juga tersenyum. Artinya apa? Kita itu senang tersenyum, senang tertawa. Senyum itu, tertawa itu, tapi bukan yang berlebihan, itu sepele tapi kenapa dibesar-besarkan di dalam agama? Karena ini penting. Termasuk tanda orang baik adalah dia itu mudah tersenyum, tapi senyum yang berasal dari hati, bukan senyum yang dipaksa-paksa. Jadi kenapa tersenyum, tertawa yang sepele itu dibesar-besarkan dalam agama? Karena ini penting. Pentingnya di mana? Yang namanya keluarga, keluarga itu bisa hidup kalau di dalam keluarga itu selalu ada musyawarah. Nah, orang yang jarang tersenyum, jarang tertawa itu biasanya diajak musyawarah itu sulit. Lah merengut baik kan, dijak rembugan kan susah. Padahal kita berkeluarga, berhubungan pasti banyak tantangan, banyak masalah, harus banyak musyawarah. Orang yang senang tersenyum pasti dia mudah diajak musyawarah. Nah, dalam musyawarah itu kan pasti kadang-kadang ya beda pendapat ya. Tidak selamanya musyawarah itu selalu pendapatnya sama. Coba kalau kita itu merengut, tidak senang tersenyum, musyawarah itu akan menjadi sulit. Jadi keluarga hidup itu kalau keluarga itu banyak bermusyawarah, kemudian orang mudah diajak musyawarah itu karena dia punya karakter senang tersenyum. Senang tersenyum tanda dia bahagia. Jadi biasakanlah musyawarah. Contoh misalkan keluarga yang senang musyawarah. Ada seorang anak pamit sama bapaknya, Pak, aku kepengen Pak kerja merantau. Oh bagus nak, kemana? Ke Jakarta. Bagus nak, angsal nama mboten Pak, itu kata anaknya. Ya kalau bapak sih setuju saja ya nak, tapi ya nanti dulu, bapak ini kan juga tidak hidup sendirian, bapak tak musyawarah dulu sama ibu gitu. Akhirnya bapak sama ibu musyawarah, akhirnya anak dipanggil, nak, bapak ibu sudah bermusyawarah, bapak ibu setuju ya, mudah-mudahan kamu dapat kerja yang kepenak. Dilepas anak dengan tenang, dengan tidak ada perasaan yang tidak baik. Sekarang bandingkan dengan misalkan begini, ada seorang anak bilang ke ibunya, Bu, aku kepengen lunga mengendi nak, kerja mengendi Jakarta, apik nak, pikiranmu cerdas gue. Lah bapak piye Bu? Bapak ora usah diijini, bapakmu kan wonge kayak ora usah mangkat bae gitu. Kira-kira anak ini pergi bombong enggak? Ya tidak bombong. Jadi biasakanlah apa-apa itu bermusyawarah. Sebagai orang tua itu biasakan kepada anak-anaknya itu
monggo jenengan tuh jangan semuanya serba pokoknya begini pokoknya begitu. Cobalah sesekali walaupun anak kita kecil itu ajak musyawarah, sepele-sepele saja. Nak, pagi ini kamu punya ide masak apa? Ini ibu hari ini libur, coba kamu punya usul pingin masak apa? Jadi sesekali itu anak ditanya, jangan selalu sesuai dengan kesenangannya ibu baik begitu itu, sehingga yang lain itu kudu terima terong kangkung terus. Cobalah sesekali musyawarah sehingga orang ini isi rumah itu jadi bahagia. Karena apa? Merasa dilibatkan gitu loh, tidak apa-apa itu ditemandangi sendiri. Itu pesan dari Nabi. Jadi kalau mau bahagia tadi apa syaratnya? Satu, qani'un qanaah, yang kedua masturun, saling menutupi kekurangan, yang ketiga itu dohikan, jadi banyak senyum dengan keluarga, karena senyuman itu membawa ketenangan. Mudah-mudahan dengan 3 resep ini kita benar-benar bisa bahagia di dunia dan di akhirat, selamat pula di dunia dan di akhirat. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.